Saya minta pada saudara Pak Rawi waktu bulan yang lalu, setelah saya terperanjat melihat KBS, yaitu Korea Broadcasting System. Di situ dikemukakan bahwa penyakit diabetes itu menjalar secara cepat sekali. Saya tercengang, apa ya? Lalu mulai saya hitung-hitung. Dulu waktu saya di sini pertama kali, saya ingat itu saudara siapa namanya, salah seorang teman band di sini, duduk di sini, itu dia menderita diabetes. Ada satu lagi, yaitu saudara Gotama, yang dulu suka bikin bersih sini, rajin sekali, 2 orang. Lalu saya ada tahu satu, yaitu suami ya, dari siapa namanya, Omar Amran, 3 orang. Ya, di antara kira-kira 50 orang yang datang. Jadi kira-kira 6%. Tapi menurut KBS waktu itu, sekarang ini menjadi 10%. Bukan di Korea saja, tapi juga di Jepang. Lalu saya mulai hitung-hitung. Astaga, ini rupa-rupanya menjalar di tempat kita juga. Sebab saya hitung siapa-siapa yang menderita diabetes di antara kita di sini yang suka datang kira-kira 50 orang. Itu akhiran saya. Dan saya hitung lebih dari 5 orang, saudara. Ya, ini yang saya tahu. Terus sudah mencapai 10%, saudara. That is a big surprise. Apakah diabetes itu betul menjalar? Dan saya pernah mengemukakan, jangan hanya memikirkan, wah saya ada gula, kalau gula tidak mau. Don't eat sugar. I don't take sugar. Saudara, saya ingatkan kepada saudara-saudara pada waktu itu, tahu saudara yang paling jahat apa? Nasi, saudara. Rice is dangerous, terutama untuk bangsa-bangsa timur yang sebagai makanan mutlak, ya, staple food, nasi. Dari Jepang, Korea, Tiongkok, Vietnam, terus sampai ke India, nasi. Dan itulah source of carbohydrate yang berbahaya. Seperti pernah saya katakan kepada saudara-saudara, sebelum saya tuliskan saudara, saya minta pada Pak Rawi tempoh hari, belilah saya kira-kira 20 menit. Terus sekarang saya minta kira-kira 20 menit. Nanti kalau kira-kira setengah jam lagi, sudah waktunya, please raise your hand. Stop talking, I will stop. Sebab saya tahu waktu saudara-saudara lebih penting dari waktu saya. Saya enak aja ngobrol. Tapi your time is more important. Jadi saya sekarang mulai dengan diabetes. Apa sebab? Saya perhatikan sekali. Waktu saya tanya kepada salah seorang di sini, berapa HbA1c, saudara? Tidak tahu. Kok tidak tahu? Memang waktu saya di sekolah kedokteran, tidak ada itu HbA1c. Waktu saya 3 tahun yang lalu ke California, itu malam di tempat dokter Go Bian Yin, itu pagi-pagi koran disebar. Saya lihat, apa itu ya? Kok di situ ditulis hemoglobin A1C. Nah, setelah itu saya lihat, ternyata saudara, hemoglobin HbA1c itu penting, saudara.
So I want each one of you who have sugar, have a check. Apa sebab saudara? Sebab kalau HbA1c itu lebih dari 7, saudara. Nanti saya terangkan apa itu. Lebih dari 7, kemungkinan saudara dapat komplikasi meningkat, saudara. Kurvanya itu nanjak sekali. Ada 3 komplikasi diabetes. 1, retinopati, perdarahan dalam retina, sehingga saudara terganggu penglihatannya. Nomor 2, nefropati, ginjal tidak dapat berfungsi baik. Nomor 3, neuropati, yaitu suka sakit kaki, suka gelinggingan dan sebagainya. Terus 3 penyakit yang mutlak ini meningkat secara berlebihan. Apalagi kalau saudara HbA1c itu lebih dari 10. Maka kalau dapat, saudara, keep it at 7 or below. Jadi kalau lain kali saudara periksa darah untuk diabetes, tanyakanlah. HbA1c saya berapa? Kalau itu lebih dari 7, be careful. Kalau 10, saudara, harus diambil tindakan yang tegas. Pengobatannya yang mudah, yaitu insulin. Sebelum saya lebih lanjut, itu penyakit diabetes itu bukan soal yang baru. Sebelum Yesus lahir, lebih dari 1000 tahun yang lalu, itu dalam papirus Egypt sudah dibicarakan tentang orang kalau kencingnya direbut semut. Nah, di situ mulai, tapi mereka tidak tahu apa itu. Orangnya makin kurus sampai meninggal. Tapi kemudian diselidiki setelah 1000 tahun. Ya, pada tahun 1920 di kota dekat sini, yaitu Toronto, ada 2 penyelidik yang sharp, yaitu Dr. Banting dan mahasiswa Best. Dia periksa apa itu. Dia kira, wah ini pasti pankreasnya. Pankreas itu bahasa Belandanya alvleesklier. Saya tidak tahu tepatnya bahasa Indonesia alvleesklier. Saya tidak tahu. Pokoknya itu kalau dalam bahasa ini artinya pankreas. Itu letaknya di belakang sini, saudara. Di pankreas itu ada tepuk-tepuk kecil-kecil, ada namanya islets of Langerhans. Nah, di islet of Langerhans ini ada sel-sel, namanya sel beta. Sebab apa? Oleh karena orang curiga ini pankreas yang jahat ini. Anjing percobaan tuh dibuang pankreasnya, malah kencing-kencing terus. Yes, bukan itu, saudara. Dicari tahu, yaitu Banting dan Best di University of Toronto itu melihat bahwa itu ada namanya islets of Langerhans beta cells. Saya tidak dapat beta itu tulisnya begitu. Sel-sel beta ini, saudara, yang membuat secara spesifik insulin. Nah, insulin ini dapat bekerja sebagai 2, atau sebetulnya 3. Ada 3 macam insulin, yaitu yang immediate action, yang intermediate action, dan slow action. Ini semua dulu diambil dari babi dan sapi, diperes dan diambil. Tapi kemudian setelah kemajuan dalam penyelidikan, itu ternyata bahwa insulin itu dapat dibuat secara ilmiah, yaitu dengan mengubah
bakteri itu genetically genetic modification untuk membuat insulin secara artifisial. Jadi sekarang saudara tidak usah takut, nanti kalau tidak ada babi, tidak ada sapi, gimana insulin saya? Sebab kita tidak perlu babi atau sapi. Laginya kalau dari sapi, insulin itu dapat menimbulkan reaksi, saudara. Ada orang yang alergik terhadap insulin sapi, tapi kalau babi enggak. Tapi meskipun begitu, itu insulin buatan itu lebih tepat, dapat diatur pekerjaannya. Jadi insulin yang kita pakai itu buatan bakteri yang genetically modified, diubah. Dia membuat, itu Hoffmann, Laroche semua, Shiba membuat secara artifisial. Artificial insulin ini manjur dan lebih tepat pekerjaannya. Nah, saudara-saudara tahu sekarang apa itu hemoglobin A1C. Sebab ini penting, saudara. Kalau saudara-saudara mempunyai penyakit diabetes, terus glukos itu meningkat, itu sel-sel darah merah, hemoglobin itu sebagian taplok sama glukos. Jadi namanya glycated. Sel-sel darah merah ini umurnya cuma 120 tahun. 120 hari. 120 hari. Jadi ada sebagian yang telah dihinggapi oleh glukos. Glycated hemoglobin ini dapat dipakai sebagai ukuran, saudara. Yaitu yang saya sebut tadi, kalau dapat keep it at 7 or lower. Kalau sudah lebih dari 10, saudara, itu kemungkinan komplikasi mata, ya, ke ginjal dan saraf meningkat sekali secara steep. Just make sure bahwa hemoglobin A1C itu tetap 7 atau ke bawah. Ask it next time you go to itu. Mestinya kalau dia tahu, pasti dikasih tahu. Cuma hanya kita tidak perhatikan. Kita mau tahu, fasting blood sugar saya berapa? 180. Itu hanya yang disebut moment of now. Pada saat itu berapa? Tapi kemarin berapa? Nggak tahu. Minggu yang lalu nggak. Tapi kalau hemoglobin A1C itu selama 3 bulan kira-kira sama. Tetap. Kalau 7 ya 7 terus. Kalau 10 ya 10. Nah ini yang harus dipakai sebagai ukuran how bad is my diabetes. Sekarang apa sebab saya ingin bicarakan diabetes pada saudara? Saudara-saudara, itu diabetes ada 3 macam. 1, juvenile diabetes itu memang tidak membuat insulin sama sekali dari kecil, ya sudah memang mau nggak mau dia hidup harus disuntik sama itu. Kedua namanya adult diabetes dewasa. Nomor 3 yang saudara-saudara tidak penting tapi untuk saya penting, yaitu gestational diabetes. Yaitu diabetes yang timbul pada wanita hamil. Apa sebab wanita hamil itu dapat menderita diabetes ini? Bukan main. Kalau di antara penyakit-penyakit diabetes itu merupakan komplikasi yang besar. Dulu paling sedikit 1 semester di kedokteran dipergunakan untuk mendidik, menjembat penjelasan tentang diabetes kepada murid-murid kedokteran. It is so important, penting sekali.